Tapi majelis kalau udah besar, ujiannya juga besar. Kalau kecil ya paling diurus 11 orang. Kalau sekarang yang diurus ya, ini berapa orang yang hadir nih? Ya. Apalagi ngurusin kaum Hawa. Kelar loh gitu. Kata orang Betawi, kelar loh. Tapi itulah kelebihan yang Allah berikan kepada Ajengan Asep, bisa merawat kajian emak-emak. Itu seni yang indah. Tapi ujiannya nanti biasanya dengan perempuan seperti ibunya kah, saudarinya kah, atau istrinya kah. Saya tidak tahu apa yang beliau alami. Pasti ngalamin itu. Dan itu sunatullah disebut di Quran, di surat Taghabun. Tapi ayatnya indah sekali. Setelah menyebutkan ayat tauhid, Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya lah orang beriman berserah diri. Lalu disebutkan di situ ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ketahuilah sungguh pasanganmu, anak-anakmu kadang-kadang akan menjadi ujian terberatmu. Aduwwan lakum, menjadi musuh dalam dirimu. Fahdharuhum, tapi hebatnya ayat ini tidak mengatakan faqtuluhum, bunuhlah mereka, bukan. Kalau musuh harusnya dibunuh ya di Quran, dilawan. Kalau ini enggak, fahdharuhum, hati-hati kepada anak. Nah, murid itu anaknya guru. Guru harus makan hati sama murid biasanya. Ya, udah diajarin lama, tapi begitu-gitu aja, guru tetap harus sama. Begitu juga anak jasadnya, apalagi orang yang menemaninya hidup. Itu saya ngomong tentang diri saya dan semua guru, Bapak Ibu. Ini bukan tentang Ajengan Asep aja ya. Ujian guru terberat itu bukan syaitan, tapi keluarga kami sendiri. Tanya aja sama beliau, tanya sama semua ustadz, hampir sama lah. Hatta baginda Rasulullah SAW, ujian terberatnya adalah istrinya sendiri, sehingga turun 2 surat khusus surat isi, surat At-Talaq sama surat At-Tahrim. Itu istri Nabi, itu persoalannya. Allah sampai turunkan 2 surat persoalan istri Rasul, belum lagi surat-surat yang lain. Maka yang nambah istri itu nambah ujian, nambah musuh. Di Quran cuma dikatakan fa'fu wasfahu waghfiru. Nyikapinya mesti dengan hati. Hati itu punya sifat maaf. Wasfahu, sentuh dengan lembut. Waghfiru, hapuslah kesalahannya. Jangan anggap, jangan nilai juga pasangan, anak-anak, murid-murid banyak salah. Jadi saya kalau ngajar Bapak Ibu nggak boleh baper sama murid. Jadi kalau saya tersinggungan sama murid, namanya murid kadang-kadang suul adab. Ya. Nah, tadi walaupun cuma ketemu beberapa kali sama Ustadz Junaidi kalau kenalan seperti santri. Saya Junaidi Buya. Tapi ada yang sok kenal, Buya, ingat saya nggak? Saya harus sabar, emang begitu Bu, nggak boleh tersinggung. Biasa aja. Oh, berarti ini orangnya friendly nih, ya gitu. Cuma makan nanti juga kita dia kayak selebritis aja nih orangnya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin begitu cara orang ingin akrab, tapi kadang-kadang dia salah memasangkan. Sama guru nggak begitu ngomongnya. Ya, sama guru kenalkan diri.
Walaupun guru itu ingat. Nah, itu cara menghancurkan egonya murid. Ya, jadi yang menghancurkan ego jangan guru aja. Ya, guru udah biasa makan egonya sendiri. Udah biasa makan hati, Bu, kita-kita ini. Suaranya kecil ya? Aduh, gimana dong? Suaraku memang begini, Bu. Kajian kita tentang apa, Ajengan? Oh ya. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW. Silsilah zikir kita dari sahabat Nabi kepada tabi'in sampai kepada para mursyid. Al-Fatihah. Bismillah. Ya na'budu ya bismillah. Syaratul Warahmatullahi. Coba ganti mic-nya yang tadi ada. Sepertinya lebih kuat. Halo. Hai. Allahumma sholli ala sayyidina. Tema kajian kita tentang ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhabbataka wa ma'rifataka. Zikir itu ada jenis-jenisnya. Ada zikir yang disebut zikir pujian. Contohnya alhamdulillah, subhanallahu, la ilaha, itu namanya zikir pujian. Ada juga modal zikir-zikir yang lain. Ini banyak macam-macam zikir. Dari sekian jenisnya ada namanya zikir riayah. Apa bahasa Arabnya? Riayah itu kalau diterjemahkan secara bebas zikir sugesti. Zikir apa? Ternyata sekarang kalau mau mencari sugesti, orang ikut training daripada motivator terkenal, dan satu orang mesti bayar sekian juta. Bener nggak? Bener ya? Ada nggak yang bayar Ajengan Asep masing-masing datang 1 juta? Cukup dibayar pakai TKS. Terima kasih Ajengan. Ya. Udah kenyang belum Ajengan? Diterima kasihin. Itulah bedanya. Itulah bedanya orang ngajarin nama Allah dengan orang yang ingin memperkaya dirinya. Ya, motivator kalau emang dia sudah kaya, ngapain dia buat training? Mohon maaf ya, motivator ya. Kok berbayar? Tapi kalau emang dia membagi ilmunya, nggak usah berbayar. Harusnya. Seperti guru-guru tidak berbayar. Cuma keikhlasan murid aja hadiah yang mereka terima. Ketika kita belajar zikir pujian tadi itu tidak akan bekerja kuat kalau tidak diberi sugesti. Sugesti ini turunan daripada apa yang kita sebut dengan niat. Ya, kok wajahnya serius gitu, Bu? Emang suaranya kecil gitu ya. Pembahasannya nggak berat kok, Bu. Cuma memang harus pakai hati. Niat itu di kolbu. Kenapa dalam mazhab Syafi'i dianjurkan orang sebelum sholat melafazkan niat, padahal niat di dalam hati? Kan kawan-kawan saya sebagian para ustadz yang mungkin sedikit berbeda manhaj, kita hargai, tapi hargai juga kita punya sanad, punya guru silsilah kepada para ulama.
yang mereka mengajarkan sebelum sholat dianjurkan mengkondisikan diri. Ini yang belajar ilmu psikologi dan kedokteran coba tanya. Sebelum orang diobati ada namanya conditioning. Ya. Dikondisikan hatinya supaya hatinya nyambung. Orang itu tidak akan bisa diobati kalau dia belum siap diobati. Seorang murid tidak akan siap menerima zikir jika belum disiapkan untuk berzikir. Itulah sebabnya kenapa banyak murid mengeluh, saya sudah zikir sekian tahun, kenapa rasanya hambar? Karena tidak disiapkan. Masa kalah dengan psikolog? Masa kalah dengan dokter? Psikolog dan dokter mengkondisikan ada dokter yang cara ngondisinya dengan cara yang negatif. Kamu ini udah lama gak datang, penyakitnya udah parah, tuh besok mati ya. 3 bulan lagi hancur. Itu cara dia untuk ngudisin kita tuh ya. Cuma saya gak suka dengan cara ini. Sesekali boleh lah, tapi jangan sering-sering. Masa setiap kita datang kita digituin sama dia? Itu dokter hororiah. Tapi kalau dokternya gini gimana? Aduh, kemana aja mas, kemana aja mbak, nggak sayang sama badan. Ini titipan Allah loh. Wah, kita diceramain, wah seneng. Belum kasih obat udah sembuh. Benar nggak? Iya aja. Ada yang disebut tadi zikir apa? Zikir riayah. Zikir riayah sugesti untuk menjaga frekuensi pikiran dan kolbu supaya nyambung. Apa bentuknya? Bentuknya melafazkan niat. Melafazkan kata-kata yang membuat jiwa kita siap. Dahulu guru daripada Imam Junaid al-Baghdadi diajar sewaktu kecil oleh gurunya, dan gurunya juga diajar sewaktu kecil oleh guru-gurunya. Guru-guru begitulah mereka. Satu kalimat. Kalimat ini dulu dipakai dalam thariqah, lalu sekarang diganti. Dan yang kalimat itu dipakai untuk menyelesaikan masalah yang lain dalam thariqah. Jadi yang sekarang dibaca ilahi anta maksudi, dulu nggak itu bacaannya. Dulu sebelum murid tidur diajarkan murid, kamu baca sebelum tidur Allahu ma'i. Apa arti Allahu ma'i? Allah bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu naziri, Allah sedang mengawasiku. Kata gurunya, kamu baca ini Sirri Sakti, ya, disuruh sama gurunya, kamu baca ini sebelum tidur 7 kali tiap malam. Dia bacalah 7 kali setiap malam. Lalu teruskan 40 hari. Datang lagi gurunya, teruskan sampai setahun. Apa kata si anak muda ini yang kemudian dikenal dengan wali kutub Sirri Sakti dan imam-imam yang lain mengikutinya? Aku kemudian merasakan nikmatnya baca nama Allah. Allahumma Allah bersamaku. Cuma dibaca sebelum tidur. Tadinya cuma 7 kali jadi 40 kali, jadinya tidak terhingga. Mereka baca. Nah, zikir ini disebut zikir apa tadi? Riayah. Sampailah di masa beberapa abad setelah mereka muncul namanya Imam Abdul Khaliq Al-Wujdawani. Lalu imam-imam penerusnya. Ketika ada seorang syekh namanya Kashghari, dia masih muda, dia kalau zikir enggak nikmat. Datanglah kepada gurunya yang bernama Bahauddin Alauddaulah. Seingat saya ini ada dalam kitab Rasyahat Ainil Hayat silsilah Naqsyabandi. Lalu gurunya mengatakan, kamu baca ini mesti membuang pikiranmu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata beliau, kamu gak akan sanggup kecuali Allah memberimu pertolongan yang disebut jazbah. Nah, kalimat ini mungkin gak akan dipahami.
Lalu si murid mulai baca ilahi anta maksudi terus sampai kemudian ini menjadi doa sugesti setiap murid yang sekarang mau zikir la ilaha illallah atau Allahu Allah. Jadi apa guna baca ilahi anta maksudi? Sebelum kita buka maknanya, memberi sugesti ke dalam diri, lalu mengkondisikan batin kita supaya siap menghadap Allah Subhanahu. Jadi bacaan-bacaan begitu bukan untuk dilagu-lagukan, tapi untuk dikondisikan, ditancapkan ke dalam diri. Apa yang dibaca? Ilahi anta, wahai Tuhanku. Nah, ini makomnya tinggi ini. Wahai Tuhanku, anta. Ini ditalkinkan bacaannya padahal murid baru belajar zikir. Padahal zikir membaca anta itu zikir yang tinggi. Karena zikir mengatakan anta, engkau Allah, itu mesti ada muncul rasa hadir Allah, hadir di hadapan. Berat nggak kalau pakai pikiran? Tapi berat nggak kalau pakai rohani? Maka kalimat ilahi anta, mungkinkah ada dualisme wujud, dua wujud, Allah wujud lalu kita ada depannya, mungkin nggak? Tidak mungkin ada dua wujud bersamaan. Allah itu maha wujud, kita wujud, diwujudkan. Kita ini ada karena maka tidak selevel kalau kita mengatakan anta, engkau di hadapanku. Tapi anta di situ, wahai Tuhanku, engkaulah yang mengadakanku. Kalau bukan engkau, tiadalah aku. Itulah isinya buku ini ya. Ini buku sudah lama saya tidak cetak. Mau dicetak tahun 2016, ternyata kata Nusantara dipolitisasi. Ada orang pro, ada orang anti. Akhirnya saya pendam bukunya dan sekarang kita cetak, dan ini bukan, jadi saya punya tabiat Bapak Ibu, insya Allah semoga istiqomah sampai wafat. Kalau ngarang buku tidak diambil 1% pun nggak diambil, semuanya untuk yayasan surau zawiyah. Dari dulu kita sudah coba begitu ya. Mohon doakan saya istiqomah ya. Jadi kalau mau tahu penjelasan tentang wujud ada di situ. Cuma ini bahasa ilmiah. Ya baca aja lah. Yang dibahas, yang dibaca-baca majengan itu penjelasannya ada di situ, tapi secara ilmiah, bukan secara ruhiyah. Secara ruhiyah ya siang inilah, pagi inilah ya. Ilahi anta, wahai Tuhanku. Maka adab seorang hamba kalau sudah mengatakan anta, engkau, dia tidak boleh lagi melihat dirinya. Ini adab kalau sudah menyebut Tapi masih banyak orang ketika menyebut engkau, dia masih bawa urusan-urusan dunianya kepada Allah. Itu sebabnya zikir ayahnya tidak bekerja. Itulah sebabnya baca zikir la ilaha illallahnya tidak lezat. Bumbu rendangnya kurang. Coba kalau rendang kurang, nggak dikasih garam, bayangkan rasanya. Bentuknya sama. Rendang itu kan bikin kita minat, padahal itu kolesterol aja gitu ya. Tapi kalau kurang garamnya, kita icip sedikit kita nggak minat. Inilah yang terjadi pada orang yang berzikir tapi bumbu zikirnya tidak dia siapkan. Sedikit masalahnya. Ya. Zikir itu qutul qulub, makanan kolbu. Lalu kenapa kolbu ketika menyantap zikir tidak terasa nikmat? Mungkin ada dua masalah. Tadi bumbunya kurang. Yang kedua, mungkin kolbunya yang sedang sakit. Sepertinya dua-duanya.
Ya. Sepertinya dua-duanya hati bermasalah. Hati yang sedang bermasalah, masalah hati bukanlah penyakit demam. Hati masalah ini mungkin ada masalah dunia, masalah kerja, masalah rumah tangga, sama. Atau tadi lagi di jalan ada yang nyalip kita terus kita marah-marah, pasti perasaannya nggak enak seharian. Ya, benar nggak? Cuma bentak orang di jalan nggak enak seharian, gimana orang tengkar seharian? Gimana orang tetangga sama tetangga nggak baikan tahunan? Pasti hatinya nggak nyaman. Maka Bapak Ibu, jika zikir tidak nikmat, coba cek, adakah saudara yang kita sakiti? Adakah pasangan yang kita kurang hargai? Adakah anak yang selalu kita hardik? Adakah orang di jalan yang kita zolimi? Atau adakah tetangga yang jalannya kita tutup untuk parkiran mobil, ya? Batam ini kan pada hobi beli mobil. Di jalan meluas, tapi di kompleks sempit. Ya. Tapi saya rasa orang Batam ini sudah sama-sama paham, ya. Kesel juga sih, ya. Jalan ditutup lagi, ya. Seharusnya sudahlah, emang udah begini, ya. Harusnya begitu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang karena Allah. Karena gak semuanya ibu-ibu kan, masih ada yang muda, saya lihat nih. Ada mas-mas juga ini. Ada jomblo-jomblo juga 1-2 nih. Ada yang mantan sudah menikah sekarang jadi jomblo juga ada. Kolbu yang jomblo itu bagus, tapi status jomblo gak bagus. Kolbu jomblo itu kolbu yang terlepas kecuali dengan Allah. Ya, amin ya rabbal. Cocok logi itu, ya. Ilahi anta. Menyebut ilahi, wahai Tuhanku. Apa makna Tuhan? Ilah. Ilah itu lain maknanya dengan Rabb, meskipun sama-sama Tuhan dalam bahasa Melayu. Tadi kan disebut oleh ajengan Raja Ali Haji. Raja Ali Haji menyebut Allah itu Tuhan. Maka sebutan Tuhan bukanlah bid'ah. Sebutan Tuhan itu sah dalam bahasa Muslim Melayu. Kalau bahasa orang Jawa Gusti, orang Sunda Pangeran, ya. Nanti ada lagi bahasa Makassar, mungkin bahasa Bugis, kita nggak tahu, ya. Orang Arab, mau dia Muslim ataupun non Muslim, menyebut Tuhan itu ilahi. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak boleh manggil bunda karena nanti sama dengan Bunda Maria, itu orang kurang piknik gitu, ya. Orang Arab menyebut ibu ya ummi, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha ataupun Muslim sama. Pengen Islami, tapi yang terjadi Arabisasi. Ternyata bahasa Arab juga nggak mengerti. Nggak boleh sebut Tuhan, cukup ilah, cukup Robbi. Nanti berubah jadi Robbi, nanti jadi Abang Robbi. Dengar tuh artis-artis kalau nyanyi, ya Robbi, ya benar nggak? Nggak tahu bahasa Arab, nanya dulu kok ke Ustadz. Menyanyi bahasa Arab aja. Nggak ada yang manggil Allah tuh ya Robbi. Robbi itu nama temanku. Bacanya ya Robbi, bukan ya Robi. Ya, banyak tuh, ya, artis-artis nyanyi, bener nggak? Ya, sholatullah, sholabullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikira suara itu cukup, enggak. Jangan sampai bacaan mengikuti irama yang harus mengikuti bacaan. Dalam ajaran Kristen Arab Lebanon, ketika Sayyidina Isa meninggal, bukan disalib, Sayyidina Isa dalam bahasa Arab orang Lebanon nih, ilahi ilahi lima sabaqtani lima taraktani, pakai ilahi. Kristen loh Pak, Kristen Lebanon. Gimana Bu? Ilahi. Maka orang Kristen manggil Allah juga ilahi.
Maka istilah ilahi, Rabbi, ini ada masalah. Yang paling dimurka Allah bukan orang Kristen atau orang Buddha atau Muslim yang maksiat, musyrik, bukan. Yang paling dimurka Allah itu iblis. Iblis manggil Allah gimana? Rabbi. Benar gak? Kita kan kalau doa minta ilmu, Rabbi zidni ilma. Benar. Rabbi, Tuhanku. Ilahi, Tuhanku. Nanti kita jelaskan maknanya. Iblis juga memanggil Allah Rabbi. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, penciptaku, tundalah umurku. Jadi nggak ada urusan masalah status agama menyebut Allah dengan Rabbi, dengan Ilahi, dengan istilah Tuhan ataupun Gusti Pangeran. Ya, nggak ada masalah ya. Jadi tolong dikelirkan, jamaah kita mesti juga mengerti persoalan bahasa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa beda antara ilahi dan Rabbi? Ilahi berarti Tuhan yang bersifat maha suci dari semua gambaran pikiran. Tuhan yang berhak dituju. Tuhan yang berhak dicinta. Allah itu cemburu jika ada orang mau bekerja, berangkat pagi pulang sore, tapi Allah melihat orang ini tidak mau zikir meskipun cuma setengah jam di atas sajadah sehari. Allah cemburu. Kenapa? Kenapa hambaku ini? Fasilitas duniaku sangatlah banyak, tapi ketika aku suruh dia zikir banyak-banyak, dia setengah jam pun tidak mau duduk. Ketika dikatakan kamu kerja di sini dapat gaji sekian, dia berangkat dari pagi pulang pun sore. Allah cemburu. Kalau ibu-ibu cemburu sama bapak-bapak gimana? Labrak langsung ya. Kalau ibu-ibu ini cemburu, ngeri ya. Kami laki-laki lemes langsung. Kejantanan kami hilang. Laki-laki ini kan kuat. Giliran istrinya marah, ciut juga kita ya. Itu rahasia kita ya Pak ya. Rasulullah SAW itu ngalahnya sama pasangannya sangat luar biasa. Makanya beliau bisa banyak istri. Bapak ini nggak mau ngalah, makanya nggak bisa. Bukan itu Pak, itu saya canda ya. Poligaminya Rasulullah itu beda bab. Nanti kalau sudah siap saya jelaskan rahasianya. Ada rahasianya, ya.